dalam acara kesayangan kita yakni Inspirasi Remaja. Kali ini saya tidak sendiri, saya sedang ditemani sama Kak Aini. Ia seorang mahasiswa, tetapi ia mempunyai hobi fotografi. Nah, langsung saja kita tanya-tanya tentang fotografi. Halo Kak Aini, selamat pagi. Mbak Irma. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Mbak Irma sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Bisa langsung nanya nih Kak ya? Bisa. Akhir-akhir ini kesibukan Kak Aini apa aja? Ya, kesibukan prioritas kuliah sebenarnya ya. Cuma di samping kuliah saya hobi untuk motret-motret, kemudian hobi buat film dan lain sebagainya. Karena memang itu basically dari SMK. Katanya Kak Aini suka banget sama fotografi ya? Alhamdulillah kalau dibilang suka banget ya. Karena memang dari SMK ya, dari jurusan SMK saya juga hobi untuk mengedit dan lain sebagainya. Suka banget. Kalau boleh tahu nih Kak, sejak kapan nih mulai suka fotografi ini? Sejak masuk ini ya SMK, karena kan SMK itu jurusan ini ya TKJ ya. Jadi di sana itu memang sudah diberikan basic ya, sudah diberikan materi-materi, sehingga ketika terjun ya, maksudnya ketika mengampu di mata kuliah yang berhubungan desain grafis dan sebagainya, itu membuat saya kemudian lebih tertarik lagi ya dengan dunia fotografi. Kalau boleh tahu nih Kak, SMK-nya di mana? SMK di Satu Praya. Alhamdulillah di sana, alhamdulillah karena sudah negeri juga ya. Jadi fasilitasnya sudah ada ya. Kemudian dari segi pengajar-pengajarnya sudah mumpuni semua. Awal suka sama fotografi ini karena apa? Awal suka karena lihat konten sebenarnya ya. Jadi tertariklah saya ya melihat konten itu. Cocok nih ya kalau kita terjun di dunia desain grafis maupun di dunia fotografi, sehingga dari sana kemudian enak juga gitu ketika praktek sekali, praktek 2 kali, ternyata akhirnya menjadi hobi. Karena Kak Aini ini suka fotografi, jadi ia kuliahnya ambil ilmu komunikasi ya? Ada kaitannya dengan fotografi di sana ya Mbak Irma. Kira-kira Kakak ini pernah dapat penghargaan apa di fotografi ini? Alhamdulillah kalau penghargaan itu walaupun skala nasional ya, jadi penghargaan di bidang ini pengambilan gambar ya, jadi gambar-gambar semua fotografer yang ada di skala provinsi itu ya, kemudian dibandingkan gitu, maksudnya diperlombakan, sehingga saya menjadi juara pertama. Alhamdulillah dapat. Terus sering nggak Kak Aini ini ngikutin event-event fotografi dari dalam maupun luar? Ya, karena memang daya tarik tersendiri untuk saya ya fotografi itu, sehingga kalau ada event-event itu memang jadi santapan terlezat gitu, walaupun mungkin berbayar dan sebagainya ya, tapi namanya ilmu kan gak ada yang gratis ya Mbak Irma, sehingga nggak ada salahnya gitu ketika kita mencoba, dan ilmu-ilmu yang didapatkan di sana itu sangat luar biasa sih. Kira-kira event apa aja yang Kak Aini ini udah ikut ya? Event seperti ini ya, seperti kelas desain gitu ya, sehingga di sana itu kadang begini kan, kadang kalau kita masih awal-awal atau pemula itu sangat sulit sekali menggunakan aplikasi gitu, walaupun aplikasi yang ringan-ringan ya. Akhirnya di situ saya ikut kelas desain tadi itu ya, yang membuat saya masya Allah ya, ternyata mudah gitu kalau kita mempelajarinya. Oke, baik. Kak ini terus apa aja hal yang mengesankan selama Kak ini menjadi fotografi? Hal yang mengesankan ya ketika jadi fotografi itu adalah dapat view yang keren gitu ya, karena kalau bagi pemula itu ya, kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan kamera dan lain sebagainya kan, itu adalah hal yang lumrah begitu. Tapi alhamdulillah ketika saya pertama kali ngambil view ya, itu menjadi sebuah semangat tersendiri gitu. Itu sih Mbak Irma. 3. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak,
apakah ada benturan antara kuliah dengan hobi? Ya kalau berbicara benturan pasti ada sih Mbak ya, karena mengingat memang antara hobi dengan kuliah itu ya, kalau di samping kuliah memang ada basic desainnya di sana Mbak, cuma di sana itu lebih kepada teori ya, tidak praktik begitu, sehingga kalau fotografi itu kan ini ya langsung praktik, dan saya rasa berpengaruh sih Mbak ya dari segi benturannya, karena melihat dari segi tadi ya sebenarnya kuliah itu kan tuntutan dari orang tua gitu. Sedangkan di samping itu juga ada hobi yang harus direalisasikan, sehingga berpengaruh banget sih menurut saya Mbak. Oke, kalau dari orang tua sendiri mendukung nggak Kak Aini itu menjadi seorang fotografi gitu? Ya kalau dari orang tua ini ya tidak terlalu ekspor ya, tidak terlalu seneng gitu, karena melihat juga dari segi sayanya ya, yang anak perempuan ya, kalau orang fotografi kan ini ya lebih kepada mereka itu pergi jalan-jalan ya, melihat view-view yang bagus gitu, sehingga memang apalagi anak perempuan itu kan ini dibatasi gitu ruang untuk keluarnya gitu ya. Nah sehingga bagaimana kemudian kita bisa menyesuaikan ya antara keinginan dari orang tua maupun keinginan dari sendiri itu saya rasa sangat sulit gitu. Cuma memang bagaimana saya bisa mengupayakan Mbak ya totalitas dari segi dunia fotografi maupun dari dunia kuliah itu sendiri. Selama Kak Aini ini menjadi fotografer, apa sih kesulitan Mbak Aini yang rasakan? Ya, kesulitan yang saya rasakan itu memang pasti ada Mbak ya. Nah, di samping memang kita adalah baru pemula begitu ya. Cuma memang di sini yang membuat saya semangat itu adalah bagaimana dari kesulitan itu kita bisa belajar ya. Mungkin dari segi saya ini ya awal mulanya tidak bisa menggunakan aplikasi ya, karena baru-baru ya, sehingga memang dari sana kalau kita berbicara kesulitan pasti ada kesulitan gitu. Cuma bagaimana kemudian kita bisa mengambil momen kesulitan itu menjadi sebuah pembelajaran. Oh ternyata begitu ya, hambatan itu memberikan kita sebuah pembelajaran, bukan untuk memutuskan semangat kita untuk belajar. Oke pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Inspirasi Remaja. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee aja. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee. Shopee Big Ramadan Sale. Cukup, kamu gak ngertiin aku mas. Andin, apapun saya berikan untuk kamu, karena semuanya ada di Shopee. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee aja. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee aja. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee. Shopee Big Ramadan Sale. Terus kalau Kak Aini sendiri pernah nggak menjadi modelnya selain menjadi fotografer? Ya alhamdulillah pernah ya sekali, karena memang diminta juga oleh teman yang baru belajar gitu ya, sehingga untuk modelnya saya alhamdulillah pernah ya, karena bantu ya. Jadi teman saya juga pernah saya jadikan model, jadi saya juga pernah jadi model gitu. Selain menjadi fotografer, ternyata Kak Aini juga profesional ya menjadi model. Alhamdulillah. Ada nggak aplikasi yang Kak Aini gunakan untuk mendukung atau memperindah foto yang Kakak ambil? Ya untuk aplikasi sebenarnya banyak macam ya Mbak Irma. Itu ada aplikasi InShot ya, kemudian ada aplikasi VN dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya Masya Allah ya, aplikasi-aplikasi yang ada sekarang ini itu sangat mendukung sekali untuk kita buat konten-konten, untuk kita memperbagus foto-foto dan lain sebagainya. Sehingga sayang sekali kalau anak-anak sekarang itu nggak memanfaatkan media masa itu ya, handphone, terutama handphone itu untuk bisa membuat konten-konten kreator gitu. Apalagi sekarang kan sudah banyak ya, kalau mungkin dari segi bisnis ya, itu dari segi bisnis orang kan udah
banyak punya channel YouTube ya, kemudian kalau udah subscribernya itu 1K itu kan udah dapat sponsor gitu, sehingga memang tidak, kalau jikalau kemudian mahasiswa maupun pemuda-pemuda sekarang tidak memanfaatkan media itu sangat rugi sekali. Terus awal belajar pakai aplikasi itu, aplikasi edit tadi itu sama siapa? Awal belajar sama saya nggak belajar sama siapa Mbak Irma ya. Saya cuma nonton di YouTube, jadi autodidak gitu. Jadi nggak ada. Kalau tadi kan masih berbicara kelas ya, kelas maksudnya dari segi event-event gitu. Tapi sebelum adanya event-event itu Mbak Irma, saya pakai YouTube, jadi secara autodidak gitu. Jadi tidak mengandalkan seseorang gitu, karena memang daya tarik itu sendiri sih sebenarnya Mbak Irma, sehingga dijadikan alat YouTube itu sebagai sarana. Kalau boleh tahu nih, ini apa aja sih manfaat fotografer di kehidupan, menjadi seorang fotografer di kehidupan ini? Ya, kalau berbicara manfaatnya itu banyak sekali ya Mbak Irma. Kenapa kemudian saya tadi mengatakan bahwasannya antara fotografer dengan kuliah itu harus maksimal ya, tidak boleh kemudian ada yang cenderung satu kemudian yang satunya itu kemudian direndahkan. Dalam artian bahwasannya dua-duanya memiliki pengaruh besar bagi saya Mbak Irma. Pertama dari segi kuliah ya, untuk akademis saya supaya saya bisa meningkat ya. Kemudian dari segi fotografi tadi itu supaya itu saya bisa berkontribusi untuk memberikan semangat kepada anak muda sekarang, karena anak muda sekarang itu nggak zaman lagi sekarang baca buku gitu ya, kemudian baca handphone untuk informasi, yang penting mereka bisa melihat gambar gitu kan, dan sehingga bisa saya jadikan ini sebagai cara atau uslub untuk bisa memberikan motivasi terhadap mereka. Misalkan ada teman-teman yang kemudian down dalam perkuliahan, nah saya akan memberikan tips-tips, tapi dengan cara misalkan di YouTube dan lain sebagainya, sehingga kalau memiliki pengaruh besar, pasti memiliki pengaruh besar ke depannya untuk kehidupan saya. Kira-kira ada nggak kesulitan yang Kak Aini rasakan kalau menjadi fotografer? Ya, kalau dirasa sulit pasti ada ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Misalkan ada kegagalan ya, jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita dan lain sebagainya, itu membuat hambatan maupun kesulitan itu merasa kayak begini ya, ternyata nggak semudah gitu, nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Sehingga tadi ya, seperti yang saya katakan tadi Pak Irma, hambatan dan rintangan itu adalah sebuah penyemangat bagi kita. Jadi sebenarnya perlu diubah mindset berpikir kita ya, bahwasanya nggak ada yang sulit sebenarnya, cuma hanya saja mungkin kita yang kurang bisa mengoptimalkan dari usaha kita begitu. Sehingga kalau ada dirasa sulit, pasti bisa, akhirnya alhamdulillah bisa berhasil sampai sekarang. Kalau boleh nih ya Kak Aini, bisa nggak menceritakan pengalamannya Kak Aini selama menjadi fotografer, apa saja pengalamannya? Ya, jadi teman-teman ya, pengalaman saya menjadi fotografer itu mulai dari SMK ya. Jadi di sana itu saya sudah dapat materi, sudah dapat bimbingan juga dari para guru-guru saya ya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi saya untuk bisa mempelajari fotografi gitu. Nah, jadi adapun pengalaman saya pasti manis, pahit sudah saya rasakan ya, tetapi bagaimana dari segi pengalaman itu kita bisa belajar dan terus belajar, bahwasanya memang ilmu seperti itu ya, tidak ada yang kemudian seperti membolak-balikan telapak tangan, tapi bagaimana kemudian ya Mbak Irma ya, adalah usaha keras kita untuk bisa menempuh ya hasil akhir itu ya. Jadi kalau ada hambatan maupun rintangan, tetap kita kemudian optimis, pasti kita bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bergelut dalam dunia fotografi itu adalah suasana kayak wow gitu ya, apalagi lihat view-view yang bagus gitu, itu sebagai penyejuk mata gitu. Nah, apalagi juga dibarengi dengan dengan kreativitas kita, misalkan ketika kita buat konten-konten, jadi kita di sana akan terasah kreativitas kita ya, ditambah dengan dengan ilmu yang kita dapatkan gitu, sehingga bisa mungkin menjadi penyemangat bagi adik-adik di luar sana ya, untuk
terus berkreasi sebaik mungkin gitu. Karena memang media ini sangat berpengaruh sekali ya untuk kita ke depannya gitu. Nah jadi bagaimana kemudian kita bisa melihat ya sekarang media-media juga sudah berkembang ya, maka dari itu ya gunakan media-media ini dengan bijak, jangan sampai kemudian kita menjadikan media itu sebagai sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi seperti itu yang bisa saya sharing. Ngomong-ngomong nih ya Kak, berkaitan dengan media sosial ini kan sekarang banyak sekali remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang tidak menggunakan media sosial itu dengan bijak gitu ya. Bagaimana pendapat Kak Aini tentang anak-anak muda atau remaja yang tidak menggunakan media sosial dengan baik atau bijak? Jadi menjadi suatu keprihatinan sebenarnya ya Mbak Irma, kalau kita melihat dari remaja-remaja kita maupun pemuda kita yang sekarang itu ya banyak yang memiliki HP Android ya tapi tidak dipergunakan begitu. Bahkan lebih mirisnya lagi ya mereka yang kemudian menggunakan, mohon maaf ya, adalah dengan menonton ya konten-konten yang berbau ini ya seksual dan lain sebagainya gitu. Dengan dalih atau alasan bahwasanya memang ya di balik media itu bisa kemudian untuk mendapatkan edukasi ya, apalagi dengan adanya, mohon maaf ya, berkaitan dengan film-film yang ditayangkan ya, misalkan seperti Garis Dua Biru ya, kemudian apalagi kemudian yang berkaitan dengan konten-konten yang itu nggak ada manfaatnya begitu ya, sehingga itu dikonsumsi sama anak-anak ya, apalagi kayak itu loh Mbak Irma berkaitan dengan dari jendela SMP. Nah itu kan menjadi polemik terbesar sebenarnya kan. Nah sehingga ketika kita berbicara anak-anak yang kemudian menggunakan media sosial itu dengan bijak ya, ternyata ketika kita mensurvei kebanyakan mereka yang menggunakan sosial media itu dengan secara tadi ya tidak bijak atau tidak baik begitu. Nah ini menjadi satu kemirisan sebenarnya Mbak Irma. Nah jadi dengan tadi kita melihat tanggapan pribadi saya ya, tadi pertama adalah menjadi suatu yang miris ya melihat tadi fakta-fakta tadi. Kemudian sebenarnya ya media-media ini kan mengarah kepada orang-orang memiliki kreativitas. Nah jadi kreativitas itu kan ada yang kemudian sudah ada dalam diri mereka, dan ada juga yang kemudian sudah terbentuk dari lingkungan sekolah gitu ya. Makanya kan kalau dari saya tadi ya, saya itu tertarik dengan fotografi karena tadi ya di lingkungan sekolah saya yang membentuk gitu. Tapi ada juga yang kemudian orang itu sudah tertarik karena melihat konten dan lain sebagainya gitu. Sehingga di sini adalah anak muda itu yang kemudian harus diberikan arahan ya, misalkan melalui pendidikan begitu, sehingga mereka nanti bisa terarah ya, mereka bisa mengkonsumsi dari segi video-video itu dengan apa begitu. Kalau kita melihat kan tadi mereka dengan alasan saya nonton seperti ini supaya menjadi edukasi dan lain sebagainya gitu. Dan ada juga loh Mbak Irma ya, yang mereka itu dia meminta izin ya kepada ibunya untuk bisa belajar secara daring, tapi ternyata digunakan ke hal yang tidak bermanfaat ya. Contohnya tadi ya menonton konten-konten yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya begitu. Nah ini juga adalah menjadi suatu hal yang miris di tengah-tengah kita. Nah jadi arah dari anak-anak sekarang itu harus kemudian kita bisa tunjukkan ya mana yang bisa dijadikan edukasi, mana yang harus mereka konsumsikan dan lain sebagainya gitu. Sehingga mereka itu tidak lari kemana-mana ya pemikiran mereka, misalkan tadi yang tidak sewajarnya dijadikan edukasi malah dijadikan edukasi. Pada dasarnya kan bukan edukasi, melainkan menjadi sebuah contoh bagi anak remaja kita pada saat ini. Baik. Kemudian apa sekiranya pengaruh mereka ketika menonton konten yang tidak sewajarnya untuk ditonton? Ya, jadi sangat besar ya pengaruh mereka sebenarnya ya. Ketika kita melihat tadi anak-anak yang mohon maaf ya, yang dia sudah kecanduan menonton sesuatu yang tidak bermanfaat, akhirnya tertarik untuk ini gimana ya gitu ya kalau kita melakukan dan lain sebagainya. Akhirnya dia pun mencontohkan kepada temannya mungkin ya, atau kepada adiknya, karena ini sudah ada kasus loh Mbak Irma ya, dia meluapkan kasih sayangnya itu kepada adiknya gitu.
maksudnya adalah meluapkan kasih sayang yang konotasinya negatif begitu ya. Dia mau mencoba-coba. Nah, sehingga apa? Sehingga ya tadi ya mereka akan terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau negatif ya. Kemudian mereka akan mau untuk mencoba ya, entah itu mencoba dengan pasangan yang bukan halalnya, sehingga kita lihat sekarang kan remaja-remaja kita sudah belum ada ikatan nikah tapi sudah hamil ya, sudah melakukan aborsi dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Nah, di samping itu sebenarnya Mbak Irma ya, makanya tadi saya kenapa tertarik dengan fotografi ya, karena memang saya menjadikan fotografi itu sebagai alat alat untuk dakwah juga begitu. Karena kalau kita melihat kan dari segi media-media ini juga banyak yang kemudian konten-konten yang tidak bermanfaat dan juga bisa memberikan motivasi kepada pemuda-pemudi kita ya, bahwasanya media itu tidak sepenuhnya memiliki sesuatu yang negatif. Bisa juga kita jadikan itu sesuatu yang positif, asalkan kita juga bisa untuk mengolahnya menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kayak ini kira-kira tempat yang paling berkesan yang pernah dikunjungi selama menjadi fotografi gimana? Ya, kalau tempat yang paling berkesan itu di Sembalun ya Mbak Irma, karena di Sembalun itu ya suasana ya seperti di kampung-kampung yang ditambah lagi dengan ada tempat kita bisa mengambil view ini ya, stroberi dan sebagainya. Dan di sana itu lumayan lumayan menantang ya, lumayan terjal jalannya dan sebagainya. Jadi di sana tempat wisata itu yang kemudian menjadi daya tarik saya tersendiri untuk saya bisa mengunjungi, dan di sana alhamdulillah saya bisa mengambil foto di sana ya, kemudian bisa saya dapat pengalaman baru di sana. Masya Allah ya. Kira-kira berapa aja tarif-tarif yang Kak Aini dapatkan selama menjadi fotografer? Ya, kalau berbicara tarif ya mulai dari tarif yang rendah sampai yang tinggi. Nah, kalau kemarin kan pas jadi pemula ya, itu masih dengan tarif beberapa ratus ya, ditambah lagi dengan anak-anak mahasiswa gitu, kantong mahasiswa yang ini serba tipis gitu. Akhirnya kalau 10 foto itu saya ngambil 300. Tapi kalau berbeda kalau misalkan yang meminta itu adalah dari kalangan ini ya, dari kalangan orang-orang kaya gitu, sehingga alhamdulillahnya ketika sudah mulai berkembang ya, kemudian pelanggan-pelanggan itu terpuaskan, saya buat studio ya, kemudian di sanalah saya bisa mengembangkan hobi saya menjadi fotografi. Alhamdulillah mulai dari tarif ratusan sampai puluhan juta. Masya Allah ya. Kemudian kira-kira planning Kak Aini ke depan itu seperti apa? Planning ke depan insya Allah ya, semoga bisa untuk lanjut S2 dan S3 itu ke luar negeri ya, bisa mengembangkan bakat saya menjadi fotografi. Insya Allah semoga dimudahkan ya buat Allah. Baik pemirsa, kita tiba di penghujung acara. Buat Kak Aini sendiri nih, berikan sedikit pesan untuk remaja-remaja di luar sana. Ya, pesan-pesan buat teman-teman ya, jadilah orang yang memiliki kreativitas ya, terus mengembangkan diri, jangan kemudian berpaku kepada kita bisa menjadi penonton saja, tapi juga kita bisa mempengaruhi orang untuk kita bisa membuat karya. Jadi teruslah berkarya, apapun karya teman-teman ya, semoga bisa menjadi wasilah kita untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalaupun ada kreativitas yang dimiliki dan sebagainya, itu jangan diendap-endap ya. Jadi kalau bisa itu teman-teman bisa untuk mengikuti event-event yang kelas-kelas dan sebagainya. Karena begitu yang kita lihat orang-orang besar itu juga tidak memiliki proses yang panjang gitu. Apalagi kan masih masih muda gitu, dengan karya-karya teman-teman pasti insya Allah ya akan bisa membuat orang-orang itu bisa terinspirasi. Jadi saya mungkin sekarang bisa menginspirasi teman-teman, dan nanti teman-teman lah yang akan bisa menginspirasi kalangan remaja. Terima kasih Kak Aini Sama-sama. untuk waktu luangnya karena telah memberikan pengalamannya menjadi fotografer. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk banyak orang. Terima kasih untuk pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah telah menyaksikan acara kita. Saya Irmani Darwati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.